Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhito Pratama dari kelas 2B dengan NIM 252320021. Di sini saya akan membacakan materi mengenai kepemimpinan. Nah, untuk tema yang saya bawa adalah gaya kepemimpinan dalam konteks keinsinyuran. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penilaian ulangan akhir semester, khususnya pada mapel kepemimpinan yang diampu oleh Pak Faki. Untuk yang selanjutnya adalah pembacaan teks, yaitu apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan seperti yang dikutip oleh Northouse pada tahun 2021. Leadership is a process where an individual influence a group of individuals to achieve a common goal. Kepemimpinan proses interaktif. Yang kedua, kemampuan pengaruh. Yang ketiga, kesesuaian konteks. Yang pertama, apa sih itu proses interaktif? Proses interaktif yaitu sifat yang bukan dari bawaan lahir, melainkan dari interaksi nyata antara pemimpin dan juga tim. Itu bukan sifat bawaan atau sifat mutlak dari individu tersebut. Yang kedua adalah kemampuan pengaruh. Hal ini adalah kita bisa mempengaruhi anggota tim supaya sama-sama mencapai tujuan bersama tanpa paksaan. Dan yang ketiga adalah kesesuaian konteks. Kesesuaian konteks ini yaitu gaya yang dipilih harus atraktif terhadap situasi tim, target, spesifik, ataupun proyek. Yang keempat, gaya kepemimpinan utama. Ada beberapa gaya kepemimpinan utama. Yang pertama, ada transformasional, transaksional, servant, dan juga adaptif. Untuk transformasional itu seperti kita memotivasi tim untuk lebih berkembang dan bisa mencapai goals dengan berlandaskan standar visi dan misi yang kuat. Yang kedua adalah transaksional reward atau tax, di mana reward atau tax ini adalah sistem pertukaran yang berbasis reward atau gift untuk mencapai kinerja. Hal ini meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga adalah servant atau self first, mengutamakan kebutuhan, pertumbuhan personal, dan kesetaraan anggotanya. 4. Adaptif. Apa sih itu? Mendorong tim supaya bisa memecahkan tantangan problem yang ada di lapangan dan juga bisa memikirkan penyelesaian ataupun solusi secara tepat dan juga cepat, dan juga bisa memiliki fleksibilitas yang tinggi. Transformational leadership itu apa sih? Yaitu seperti yang dikutip oleh Northouse 2021, itu menginspirasi, memotivasi anggota supaya mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Seperti Pancasila, bukan? Oke, dan juga tercapainya visi organisasi bersama berfokus pada pengembangan potensi penuh dari setiap individu anggota tim. Dan yang keempat itu komponen utama yang memiliki sebutan the 4 is. Yang pertama, idealist influence, di mana bertindak sebagai role model yang berintegrasi tinggi serta sangat terpercaya. Kedua itu inspiration motivation, di mana mengkomunikasikan visi masa depan secara jelas dan juga penuh semangat. Ketiga ada intellectual stimulation, menstimulasi kreativitas, inovasi juga
penyelesaian pemecahan masalah baru. Yang keempat, individual consideration, di mana melakukan pembinaan dan juga monitoring intensif sesuai kebutuhan staff. Yang selanjutnya adalah dampak studi dan juga kasus. Untuk efektivitas kepuasan tim, untuk laissez-faire di 38%, transaksional 62%, transformasional di angka 89%. Sangat cocok para leader sekarang untuk menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, karena bisa kita lihat gaya transformasional sangat cocok diterapkan dan juga bisa fleksibel bagi para pekerja dan juga bisa mendorong tim untuk memecahkan problem solving atau permasalahan masalah trouble yang ada di lapangan. Kalau untuk perbandingan bisa kita lihat di sini ada fokus utama, visi strategis dan nilai jangka panjang, transactional leadership, tugas spesifik dan target jangka panjang, jangka pendek juga ada, faktor motivasi meliputi inspirasi, arti, makna kerja, dan juga untuk unsur eksplisit di luar tersebut itu ada imbalan, materi dan juga gift atau reward. Yang ketiga adalah konteks ideal, itu meliputi R&D, inovasi produk dan penyelesaian serta proyek yang rumit. Untuk transformational leadership ada produksi rutin, asal, manajemen kualitas atau QC, dan juga untuk model hubungan transformational leadership ada pendekatan secara emosional, pembentukan secara mentoring dan juga grow. Yang kedua, transactional leadership kontraktual secara format dan lebih ke berorientasi kepada transaksi atau materi. Hasil kinerja transformational leadership mampu melampaui dari ekspektasi awal, sehingga diharapkan supaya bisa melebihi apa yang udah di tujuan awal dari perusahaan tersebut. Sedangkan transactional leadership bisa memenuhi target parameter yang ditetapkan dan juga yang telah disepakati. Yang keempat ada servant leadership. Servant leadership dimaksud juga dengan piramida terbalik, karena tim teknisi ataupun pekerja lapangan itu selalu yang berarti pertama, dan yang kedua baru manajer, yang ketiga adalah top leader. Untuk karakteristik dari utama dari servant leadership yaitu menurut Spears 2010 yaitu mendengarkan, empati mendalam, penyembuhan, kesadaran diri, persuasif atau nervous, mengajak, konsep visualisasi, kemampuan meramal, kemudian tumbuh bersama, grow up, dan membangun komunitas. Yang kelima adalah adaptive leadership, yaitu tantangannya meliputi yang pertama tantangan teknis, solusi harus sudah ada jelas secara keilmuan dan dapat dieksekusi melalui data yang valid. Yang kedua ada tantangan adaptif, yaitu meliputi solusi yang belum ada namun membutuhkan proses pembelajaran baru. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama di pertemuan yang mendatang. Dan ketiga ada prinsip pokok atau HAVE, mendiagnosis situasi dari balkon, di mana mendapatkan sudut pandang helikopter atau big picture atas masalah teknis yang terjadi. Regulasi tekanan, tim disters, mengelola stres, perubahan teknologi agar tetap fokus tanpa mengalami kelelahan, melindungi suara level bawah, menjamin aspirasi dari seluruh senior dan bisa didengar dengan baik. Penerapan gaya kontekstual ada R&D, inovasi, manufaktur atau QC, burnout atau krisis, transformasi digital, startup teknik, dan proyek infrastruktur. Dan juga siklus proyek dan gaya pemimpin ada banyak. Contoh untuk fase yang pertama ada inisiasi nih, merumuskan visi awal dulu, kemudian baru ke perencanaan untuk memutuskan milestone atau KPI atau sistem reward perusahaan tersebut. Yang ketiga eksekusi, servant yang menyokong kebutuhan harian tim, baik harian, bulanan, dan juga tahunan.
Dan yang keempat ada monitoring di mana mengawasi jalannya pengerjaan dan memberi langsung koreksi atau evaluasi. Yang kelima ada penutupan adaptif, evaluasi menyeluruh, memetik pelajaran demi perbaikan esok. Memimpin engineering dunia, MEDI atau CEO General Monitoring, memimpin perubahan menuju era mobil yang lebih baik. Dan Sundar Pichai atau CEO Google menguasai penuh integrasi AI dan juga Gemini yang ada di Google untuk mengutamakan queuing untuk mengembangkan kapabilitas engineer berkelanjutan. Etika untuk belajar etika yaitu menurut Note Host 2021 menghormati orang lain, melayani sesama, keadilan dan juga kejujuran. Untuk kode etika Persatuan Institut Indonesia meliputi 4. Yang pertama, mempersatukan keamanan, kesehatan dan juga keselamatan masyarakat. Dilarang keras menutupi cacat atau kerusakan pada produk buatan. Senantiasa berkata jujur kepada pemberi kerja dan halayak umum. Wajib menolak perintah teknis yang membahayakan nyawa manusia. Dan ringkasan dan juga refleksi yaitu yang pertama ada transformasional yaitu visi inspiratif untuk R&D, startup dan juga perubahan masif. Transaksional itu ada reward atau SOP, sempurna untuk manufaktur yang presisi dan juga gizi yang rutin. Servant yaitu kepedulian yang mendalam, tepat untuk memulihkan tim dari kelelahan mental. Dan yang terakhir ada adaptif, mengajak belajar utama bagi transformasi teknologi digital. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.